anak-anak, apa kabar semua pada petang hari ini? Semoga anak-anak semua di rumah bersama dengan ibu bapa sehat sentiasa. Ada rindu kah sama cikgu semua? Tentu ada rindu kan? Cikgu pun rindu semua. Walaupun kita tidak pernah jumpa, tetapi kita bersyukur sentiasa sehat ya anak-anak. Kita bersyukur karena sentiasa kita sehat di rumah masing-masing ya. Karena selama ini kita lama sudah tidak jumpa. Ada yang tahu kenapa kita tidak jumpa? Terbatas kita jumpa. Tidak ada pergi gereja. Mari anak-anak, kalau anak-anak tidak tahu, cikgu kasih cerita. Tapi pasti semua yang tahu sudah, kita tidak dapat pergi di rumah Tuhan, di gereja, oleh karena disebabkan COVID-19, Corona. Dan walaupun bagaimana, kita sentiasa, kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan kita ada bersama dengan kita, sentiasa melindungi kita, menjaga kita. Mari kita berdoa anak-anak, lipat tangan. Segala puji hormat Tuhan Yesus kami kembalikan kepadamu. Pada petang hari ini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menjaga, melindungi, menyertai kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang kami tidak ingini berlaku di dalam kehidupan kami di sepanjang 1 minggu di rumah masing-masing. Bahkan ada beberapa lama sudah Tuhan Yesus, kami sangat terbatas untuk mau berjumpa satu sama yang lain. Tetapi kami sangat bersyukur, berterima kasih kalau petang hari ini Tuhan Yesus, kami bersama dengan anak-anak-Mu mau memuji, memuliakan nama-Mu oleh karena pimpinan pertolongan-Mu, sehingga kami dalam keadaan baik. Bahkan saat ini berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu walaupun melalui online Tuhan. Tetapi semuanya itu karena pimpinan pertolongan Tuhan, sehingga pada petang hari ini kami dapat berjumpa melalui online. Bapa di surga, pada petang hari ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah melalui online. Dari pemimpin, pembawa firman-Mu, pencerita firman-Mu kepada anak-anak-Mu semua Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya firman-Mu disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, dari awal hingga selesainya ibadah kami ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin.
di rumah. Apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan Cik Guna. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita semua tunduk kepala, kita mau berdoa. Mari kita meminta supaya Tuhan memimpin kita sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau mendengar cerita firman-Mu. Berkatilah kami semua yang akan mendengarkan cerita firman-Mu. Bila kami semua dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan kami bisa memahami cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita dan kita akan melihat video ini. Pentakosta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Ayat hafalan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28.
Oke anak-anak, itu adalah cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Nah, cerita firman Tuhan kita pada hari ini seperti yang anak-anak sudah lihat di dalam video tadi, terambil daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 yang menceritakan gimana Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita semua yang percaya kepadanya. Nah, Cikgu juga percaya bahwa anak-anak di rumah juga pasti memiliki Roh Kudus yang memimpin kita semua untuk bisa lebih mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kita, dan biarlah sempurna kita memperingati hari Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Anak-anak juga di rumah semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman juga, dan semakin bertumbuh di dalam iman dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah cerita firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, dan saat ini kita akan masuk di dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Oke, sekali lagi Cikgu cakap, ayat hafalan kita pada hari ini terambil daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ayat hafalan kita berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, itu adalah ayat hafalan kita pada cerita kita pada kali ini, dan biarlah anak-anak dapat menghafal ayat hafalan ini dan dapat menulis di dalam buku masing-masing. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Biarlah anak-anak dapat diberkati lewat cerita firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Mari kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.